Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 10 April 2025. Keturunan Bapa Bangsa. Kutipan dari Kitab Kejadian bab 17 ayat 4 dan 9. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang firmanku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Sobat Katolikana, dalam tatanan masyarakat pramodern dikenal adanya kelas sosial tertinggi yang disebut bangsawan. Kepada mereka diberikan atribut atau gelar kebangsawanan di depan namanya. Para penyandang gelar kebangsawanan ini memiliki kebanggaan tersendiri, sebab mereka dibedakan secara strata sosial dengan orang kebanyakan. Bangsawan juga bisa diartikan sebagai keturunan orang mulia, terutama raja dan kerabatnya. Maka, gelar feodalistik ini diperoleh seseorang secara turun-temurun, beserta hak istimewa yang melekat padanya. Beberapa privilege yang diperoleh kaum bangsawan akan sangat tergantung dari tradisi tatanan feodalistik masyarakat yang memberlakukannya. Dan bisa terjadi, tatanan sosial yang satu akan berbeda dengan tatanan sosial lainnya. Namun yang pasti, hak istimewa ini tidak didapatkan oleh mereka yang bukan berasal dari kelompok bangsawan tadi. Oleh sebab itu, kaum bangsawan perlu dengan teguh menjaga setiap kehormatan dan tata laksana tradisi yang berlaku, supaya tetap berkesinambungan. Sobat Katolikana, belajar dari pemahaman perihal kebangsawanan yang saya sebutkan di atas, sebagai keturunan Bapak Abraham dalam iman, saya pun terpanggil untuk menjaga kehormatan dan ketaatan akan perjanjian yang telah dibuat oleh Abraham dengan Allah. Seturut apa yang disampaikan melalui Kitab Kejadian bab 17 ayat 9, maka saya harus memegang firman-Nya. Allah berfirman lagi kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang firman-Ku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Maka bagi saya, dengan keteguhan memegang firman-Nya, saya akan dibenarkan dalam iman dan akan beroleh kelimpahan berkat-Nya, bahkan melampaui segala privilege kefanaan yang diterima oleh kaum bangsawan. Bagi saya, dengan memegang firman-Nya, berarti percaya penuh akan misteri rencana Allah untuk Abraham dan keturunannya turun-temurun, tanpa ada kebimbangan dan keraguan lagi. Ketaatan Abraham kepada Allah diwujud nyatakan dalam imannya yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Privilege kefanaan duniawi hanya sementara saja sifatnya dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kelimpahan berkat yang diterima Abraham dari Allah bermuara pada keselamatan kekal keturunannya secara turun-temurun. Sobat Katolikana, konsep keselamatan kekal yang kita warisi dari kebenaran iman Bapak Abraham bagi kita adalah iman yang berpusat kepada Yesus Kristus. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Tuhan Yesus sudah mengenapi janji Allah.
Di zaman Perjanjian Baru, mewujud nyatakan iman akan Yesus Kristus adalah dengan menaati ajaran kasih-Nya kepada sesama dalam sikap, tindakan, dan tutur kata kita sehari-hari. Hal ini selaras dengan firman Tuhan yang berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita semua agar berpegang teguh pada iman akan Yesus Kristus. Kita mewarisi iman Bapak Abraham yang olehnya Dia dibenarkan. Semua perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia iman yang mengantar kita pada keselamatan kekal. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas karunia iman yang menyelamatkan hidup kami. Tuntunlah selalu agar kami tetap teguh di dalam iman tersebut dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.